Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, Sobat Paradigma 45, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena setelah 2-3 hari ini kita tidak menyempatkan konten karena sesuatu dan lain hal, dan baru pada kesempatan ini untuk kemudian kita bisa berdiskusi dan berjumpa kembali lewat komen-komen dan masih terkait dengan bagaimana Balawi di Indonesia dan seperti apa kelanjutan dari hasil tesis dari Ki Haji Madrul Bantani yang kemudian menyatakan bahwa tesis dari Ki Haji Madrul Bantani itu memberikan keterangan bahwa Bani Alawi itu bukan zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video atau semacam wawancara dari Gus Abbas Buntet bersama kanda senior kami yaitu Pak De Gusmar, yang kemudian mewawancarai Gus Abbas Buntet, dan Gus Abbas Buntet memberikan keterangan terkait dengan teror di pesantren beliau yang beberapa hari lalu, yang kemudian pada kesempatan kemudian dia memberikan keterangan, dan pada keterangan tersebut beliau kemudian menghimbau kepada sahabat-sahabat untuk tidak bersuuzon dulu sebelum pihak yang berwajib memberikan keterangan dan jelas bahwa teror tersebut berasal dari pihak ini, dan ini motif dari pihak yang kemudian memberi teror terhadap Gus Abbas Buntet dan pondok pesantren beliau. Nah, seperti apa keterangan dari Gus Abbas Buntet, bagaimana tegasnya? Mari langsung saja kita simak dan saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebagaimana video sebelum ini kami sampaikan bahwa ada dugaan teror di pondok pesantren miliknya Gus Abbas Buntet Cirebon, di mana sebuah video yang dikirimkan kepada saya di salah satu ruangan komplek Asabid ada bekas kobaran api hitam, ada bekas siraman bensin juga. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mencoba menghubungi Gus Abbas sebagai pengasuh pondok pesantren, akan menjelaskan lebih rinci tentang kronologi dan motif serta yang lain-lainnya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian semuanya sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus. Mungkin langsung saja bisa dijelaskan kronologinya seperti apa, jam berapa, dan bagaimana ketahuannya. Monggo Gus. Ya, jadi kan biasanya kalau jam 4 pagi, Ya. santri saya kan semuanya bangun untuk persiapan sholat subuh. Kemudian diteruskan dengan lalaran yang disebut murojaah pagi. Itu seluruh santri murojaah pagi. Nah, kira-kira sebelum subuh waktu itu tiba-tiba ya di pojok itu api sudah besar gitu. Kita kaget, akhirnya menurut pengakuan para santri itu akhirnya disiram, dan alhamdulillah tidak menjalar ke semuanya, hanya pojoknya kamarnya aja. Akhirnya ditelusuri, ternyata di situ ada telapak kaki ditemukan, karena di belakang kamar asatid masih kebun-kebun yang akses ke situ ya agak sulit lah gitu, karena berkebun PC, kebun dan banyak pohon serta itu pohon-pohon. Kemudian di situ juga banyak mungkin pecahan-pecahan beling atau yang tajam-tajam, tapi nggak tahu di situ. Tapi ada beberapa tanah sih, ada yang bisa diinjak itu. Ternyata di situ ada telapak kaki, ya, ada telapak kaki. Kemudian juga ditemukan juga sumbu yang rupanya bisa terbakar, dan ternyata bensin gitu kan. Bau bensinnya juga menyengat. Ya. Seperti itu. Akhirnya alhamdulillah bisa ditangani, cuma pojoknya aja. Ya. Untung ketahuan Gus ya. Alhamdulillah. Kenapa? Untung ketahuan ya. Nah, untung ketahuan. Kalau nggak ketahuan, karena itu kan kamar asatidnya terbuat dari bambu tuh. Iya. Jadi bisa kebakar semua gitu. Oh ya. Alhamdulillah banyak kecil aja tuh. Peristiwa kecil aja. Itu kamar asatid itu dari dalam ruang utama panjenengan berapa meter jaraknya? Itu kan di depan kamar asatid, kan di depan. Jadi kira-kira ya 10 meter lah. Oh, dekat. Atau 20 meter lah, bukan 10 meter, 20 meter. Ya, dekat sekali berarti ya. Itu nyambung kamar asatid dengan dalam utama jangan nyambung nggak? Bangunannya? Oh, enggak nyambung. Di depan. Ya.
Terus sementara ini perkembangannya seperti apa Gus? Itu kejadiannya kan tadi pagi ya, berarti kan hari Rabu Tadi pagi. subuh. Tadi pagi. Tadi ya. Ya sekarang ini kita lagi susuri beberapa santri. Dan di sini kan ada keamanan dan semacam investigasi di sana. Jadi kita lagi situ dan nanti kalau kita menemui diri kamu, mungkin kita akan lapor ke kepolisian. Tapi untuk motifnya itu belum ditemu, maka dari itu saya minta kepada masyarakat seluruhnya jangan spekulasi yang tidak benar, jangan suudzon kepada siapapun. Kita ini sedang berjuang di dalam jalan kebenaran, tidak boleh didasari atas suudzon. Belum tentu apa yang disangkakan oleh kita itu seperti itu, maka dari itu biar nantilah bagaimana nanti penemuannya. Dan itu menurut saya itu hal kecil aja lah, nggak usah dibesar-besar. Siap. Itu hanya peristiwa kecil yang insya Allah itu tidak berpengaruh dalam kehidupan saya. Dan saya minta kepada masyarakat jangan spekulasi, nggak usah suudzon sama siapapun. Ya. Sebelum ditemukan bukti ya Gus ya. Iya, betul. Itu waktu Ini menurut saya hal kecil aja. Oke. Waktu santri mengetahui ada api sudah berkobar itu, orang yang bakar masih di situ atau sudah meninggalkan Gus? Sudah pergi. Informasinya berapa? Yang bawa motor. Bawa motor. Ada 2 orang katanya informasinya, ada yang tahu itu 2 orang bawa motor. Tapi nggak sempat lihat kapal plat nomor nggak sempat, nggak mungkin bisa bergelap ya? Wah, nggak sempat itu karena itu gelap. Iya. Kemudian itu kan kebun-kebun. Siap. Ada akses ke jalan biasanya setapak aja, motor juga ada bisa setapak aja. Oke. Untuk ke jalan raya itu. Oke. Tapi yang penting kita nggak usah besar-besarkan. Siap. Tapi saya kira tetap perlu laporan ke kepolisian Gus untuk mengantisipasi hal ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti ya kita cari motifnya. Ya setidaknya Ternyata motifnya. Ya. setidaknya memberikan informasi ada kejadian itu, karena itu kan Iya. Kalau itu ya. biar nanti aparat juga ikut siaga, ikut waspada gitu. Apalagi kan itu Mudah-mudahan sudah. jelas indikasinya sengaja dibakar oleh seorang. Ya, kalau sengaja ya. Nah itu yang penting. Kalau sengaja itu. Artinya ada pelaku kan, nah pelaku ini siapa, ada pelakunya apa, nah ini yang wajib dilaporkan ke polisi saya kira. Betul. Sejauh ini sudah ada aparat yang datang ke pondok belum Gus? Belum, karena kita masih tahan kita sendiri aja. Oke. Ya saya kira Gus perlu laporan. Karena itu ya bagi saya itu masalah kecil. Tidak berpengaruh. Yang penting justru ketika masalah yang berkembang menjadi spekulasi yang tidak benar bisa khawatir. Oke. Jadi jangan suudzon sama siapapun. Iya, sepakat sebelum ditemukan bukti memang. Ya, iya. Oke, Gus. Kita ini tidak boleh hidup tuh dibangun atas asas suudzon. Betul. Sepakat. Baik. Ada yang ditambahkan Gus? Belum saya tutup. Ya, jangan suudzon sama siapapun. Untuk kejadian kecil, Siap. nggak usah dibesar-besar. Dan sangat tidak berpengaruh sama pribadi saya, apalagi perjuangan ada. Oke. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Baik. Mudah-mudahan dimengerti oleh semuanya. Dan sekali lagi ada baiknya tetap koordinasi lapor dengan aparat keamanan. Setidaknya lapor kejadian itu. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Pak Triwan Gus, Assalamualaikum. Ya, saya kira telah kita dengarkan dan kita saksikan bersama di mana Gus Abbas Buntet kemudian bahkan bisa dikatakan ini turun gunung dan menyampaikan keterangan terkait dengan teror yang ada di pesantren beliau yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Namun begitu bijaknya, begitu baiknya kemudian Gus Abbas Buntet mengimbau kepada teman-teman, terutama kepada Pak Ade Gusmar untuk kemudian jangan sampai kemudian bersuuzon menuduh si ini itu pihak-pihak tertentu sebelum proses penyelidikan oleh pihak yang bertanggung wajib kemudian memberikan keterangan dengan jelas bahwa ini adalah pelakunya dan ini motif dari pelaku atas teror yang disampaikan atau yang diberikan terhadap Gus Abbas Buntet di pesantrennya. Seperti itu, saya kira ini adalah sebuah pernyataan yang cukup luar biasa dari Gus Abbas Buntet dan saya lihat ada semacam sebuah keterangan-keterangan yang memberikan motivasi kepada kita untuk kemudian bagaimana perjuangan ini terus dilanjutkan. Jangan kemudian karena teror-teror seperti itu kemudian menyurutkan niat kita untuk kemudian bagaimana terus
pembahasan tentang pernasaban ini terus digaungkan dan sampaikan kepada masyarakat bahwa nasab dari Bani Alawi itu tidak tersambung kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan betul bahwa Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani itu telah melakukan penelitian dengan jelas, dengan teliti, dan berdasarkan penelitian atau kajian-kajian pustaka dari kitab-kitab yang kemudian menerangkan bagaimana nasab dari Rasulullah SAW dan bagaimana sambungannya atau hubungannya dengan orang-orang yang kemudian mengaku sebagai cucu dari baginda itu sendiri, yaitu kelompok Bani Alawi ini, yang ternyata hari ini keterangan dari Gus Ki Haji Ma'ruf Al-Bantani bahwa ternyata Bani Alawi ini tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Gus Abbas Buntet pada akhir dari keterangannya bahwa teror tersebut itu adalah hal yang biasa buat beliau dan pesantrennya, dan itu tidak menyudutkan atau tidak menyurutkan perjuangan beliau dan niat beliau kemudian bagaimana membumikan tesis dari Haji Ma'ruf Al-Bantani, dan pembahasan soal pernasaban ini terus digaungkan dan menjadi penyadaran buat masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga tidak termakan lagi oleh doktrinisasi dari kelompok Bani Alawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kira itu untuk sementara. Nanti kita ikuti perkembangan seperti apa. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.